Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Afaulia Tanki dengan NIM 22033112. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek fisika terapan saya dengan judul yang diambil yaitu mobil listrik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Elmudianur MPD. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas, yang pertama itu ada tentang pengertian mobil listrik, yang kedua konsep dasar fisika yang terdapat pada mobil listrik, yang ketiga ada karakteristik mobil listrik, yang keempat adalah komponen yang digunakan, dan yang kelima itu ada prinsip kerja, kelebihan, serta kekurangan dari mobil listrik ini sendiri. Nah, untuk pengertian mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan mobil listrik DC, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi. Nah, biasanya baterai yang digunakan di sini adalah baterai lithium. Yang kedua itu memerlukan sumber listrik yang nantinya akan menghasilkan daya listrik agar mobil dapat digunakan. Untuk konsep dasar fisika sendiri terdapat dua hukum. Yang pertama ada hukum Ohm dan ada hukum Lorentz. Ada gaya Lorentz. Nah, hukum Ohm sendiri di sini dengan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, dari hukum Ohm ini kita dapat mencari daya dari mobil listrik yang digunakan dengan rumus P sama dengan I dikali R dikali I atau V dikali I. Nah, dengan kecepatan rata-ratanya juga dapat kita cari dengan menggunakan rumus V rata-rata sama dengan delta S per delta T, di mana delta S ini merupakan perpindahan mobil listrik dan delta T merupakan selang waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri di sini menggunakan rumus L sama dengan B dikali I dikali L, dengan B-nya merupakan medan magnet, I-nya merupakan kuat arus, dan L merupakan panjang dari kawat. Nah, untuk karakteristik mobil listrik sendiri di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama itu tenaga instan dan halus, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga efisiensi tinggi, dan yang keempat itu perawatan rendah. Nah, untuk komponen mobil listrik sendiri, di sini ada dua komponen utama. Yang pertama itu ada rotor dan yang kedua itu ada stator. Nah, rotor ini merupakan bagian pada motor yang berputar karena adanya gaya elektromagnetik dari stator. Yang kedua itu terbuat dari magnet permanen. Nah, dapat dilihat pada gambar untuk dari gambar rotor. Nah, kemudian ada stator. Nah, stator ini merupakan bagian pada motor yang diam atau statis dan berfungsi sebagai medan putar motor untuk memberikan gaya elektromagnetik pada rotor sehingga motor dapat berputar. Selain dua komponen utama tadi, ada juga komponen tambahan yaitu ada akumulator. Nah, akumulator atau biasa juga disebut dengan aku, merupakan komponen yang mampu mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Nah, akumulator ini pada mobil biasanya itu mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Ini prinsip kerja dari mobil listrik. Motor di sini ada dua kutipan yang saya ambil. Yang pertama itu menurut Zulman tahun 2009 mengatakan bahwa motor listrik menggunakan energi listrik dan energi magnet yang dapat menghasilkan suatu energi mekanis, di mana operasi motor tersebut adalah tergantung pada interaksi dua medan magnet. Yang kedua itu menurut Ariswara tahun 2006 mengatakan bahwa motor listrik menggunakan prinsip hampir sama dengan pita aluminium yang berarus listrik ditempatkan pada medan magnet, namun pada motor listrik menggunakan kawat. Nah, di sini ada mekanisme pada mobil listrik. Yang pertama itu arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan sebuah energi atau gaya. Nah, pasangan gaya menghasilkan gaya putar atau torsi untuk memutar kumparan. Nah, jika kawat yang dialiri arus listrik dibengkokkan menjadi lingkaran atau loop akan menghasilkan sebuah gaya pada arah yang berlawanan. Nah, di sini ada mekanisme pada mobil listrik dengan menggunakan gambar. Yang pertama itu di sini ada arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya, dia akan memberikan gaya. Kemudian jika kawatnya itu dibengkokkan atau dibuat loop, maka akan memberikan gaya dalam arah yang berlawanan. Kemudian gaya ini akan menciptakan pengaruh torsi dan memutar kumparan. Sehingga di dalam kumparan kan, kemudian di motor ini memiliki beberapa loop eh, pada dinamo untuk memberikan torsi lebih seragam dan medan magnet yang dihasilkan dari susunan loop yang ada. Ada mekanisme dari untuk memudahkan kita. Nah, jadi daya input AC diberikan ke stator. Nah, arus bolak-balik ini menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet yang berputar sebanyak 4 kutub, 4 putaran. Menghasilkan medan magnet yang berputar ini kemudian menginduksi arus pada batang rotor untuk
membuatnya berputar. Nah, biasanya kecepatan rotor ini lebih tinggi dari kecepatan RMF. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan mobil listrik ini sendiri. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu ramah lingkungan. Kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena mobil listrik di sini tidak menggunakan bahan bakar seperti mobil-mobil lainnya, sehingga dia akan mengurangi polusi udara. Yang kedua itu kabinnya senyap, yang ketiga tersedia lengkap, yang keempat perabotannya lebih minim, dan yang kelima itu biaya operasionalnya rendah. Dan untuk kekurangannya sendiri, harga awalnya itu mahal, jarak tempuh yang terbatas, dan waktu pengisian daya yang cukup lama. Dan karena di Indonesia itu belum terlalu banyak tempat pengisian daya untuk mobil listrik sendiri, jadi akan sedikit menyulitkan pengguna dari mobil listrik ini sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.